Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gaura Calera. Kali ini kita mau bahas tentang kelompok sosial. Sebelumnya itu ada nggak sih yang tahu kayak apa sih kelompok sosial itu? Nah, kalau nggak tahu, yuk kita simak bareng-bareng dari penjelasan dari Gaura. Yang pertama, pengertian dari kelompok sosial itu sendiri. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi, memiliki hubungan timbal balik, dan merasa dirinya itu bagian dari suatu kelompok. Jadi ketika Anda itu mengaku bahwa bagian dari kelompok sosial tapi enggak merasa dari sana, berarti itu bukan. Nah, selain itu juga kelompok sosial itu bukan cuma tempat kita merasakan kebersamaan, tapi kayak adanya hubungan timbal balik juga sih. Nah, ciri-ciri kelompok sosial itu ada banyak. Yang pertama tuh banyaknya notif nih. Adanya interaksi antar anggota, ada rasa kebersamaan dan tujuan yang sama. Yang ketiga itu ada norma yang ada norma atau aturan yang mengatur perilaku anggota nih. Kayak semisal aturan-aturan yang harus diikuti oleh semua anggota. Yang ke selanjutnya tuh setiap anggota tuh merasa dirinya tuh bagian dari kelompok itu sendiri. Nah, selanjutnya lagi jenis-jenis kelompok sosial. Secara umum, kelompok sosial itu cuma dibagi menjadi dua. Yang pertama kelompok primer, yang kedua kelompok sekunder. Sebenarnya dari namanya kita udah tahu gitu, yang mana utama, yang mana nggak utama. Nah, kalau kelompok sosial primer tuh dia tuh lebih ke personal dan lebih dekat lah, lebih akrab lah dia tuh. Kayak contohnya keluarga dan sahabat. Sedangkan selanjutnya kelompok sosial sekunder, hubungannya tuh lebih formal dan tidak terlalu dekat lah. Kayak deket aja nih. Yang penting tawaran gitu lah. Misalnya kayak organisasi atau kelompok belajar. Biasanya faktor mereka bersatu itu karena tujuannya sama. Selanjutnya lagi, fungsi kelompok sosial. Jadi fungsi kelompok sosial itu punya banyak arti ya. Kayak yang pertama tuh, kelompok sosial tuh bisa membentuk diri kita teman-teman. Oh ada notif nih. Yang kedua, bisa membantu mencapai tujuan bersama teman-teman. Yang ketiga, memberi dukungan emosional. Yang keempat, menjadi sarana belajar norma dan nilai masyarakat. Dan yang terakhir nih, penutup. Oh ya, contohnya deh. Contoh dari kelompok sosial sekunder sama primer itu kan keluarga dan organisasi lah. Jadi kalau misalnya kita lihat nih di keluarga, berarti itu kelompok primer. Sedangkan contohnya kalian lagi di kelas nih, anggotanya ada Abizar dan Rehan. Ini nih sekunder karena biasanya dilaksanakan karena suatu hal gitu. Jadi kelompok sosial itu sangat penting dalam kehidupan kita teman-teman. Tanpa berkelompok sosial, manusia itu nggak bisa berkembang. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau mau diskusi bareng-bareng, boleh komen di video saya ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Erliza.